Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak dengan NIM 23552011110016. Di sini saya akan mereview hasil dari pertemuan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi pada semester 5 yang dipangku oleh dosen Bapak Komarudin MKom. Pada pertemuan pertama, kami membahas seputar kontrak kuliah, yaitu kontrak kepada Bapak, entah itu tentang peraturan dalam kelas, tentang pembagian kelompok, dan pembagian materi. Di sini per kelompok berjumlah 4 orang dan materinya tinggal dipilih dari 12 materi. Dan di sini kami bersama Bapak sama-sama menyetujui tentang kontrak mata kuliah kami selama 1 semester ke depan. Untuk pertemuan kedua yaitu etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Untuk yang pertama itu etika, ilmu tentang baik dan buruk. Kita dapat mempelajari tentang baik dan buruk dan dapat memilah apa saja yang baik dan apa saja yang buruk. Yang kedua yaitu etiket, tata cara dan sopan santun. Kita harus tahu batasan sopan santun kita terhadap seseorang, entah itu teman, karyawan lain, atau atasan, serta orang tua kita sendiri. Yang untuk yang ketiga yaitu kaidah. Kaidah biasanya merujuk pada aturan atau prinsip yang mengatur sesuatu, bisa dalam konteks bahasa, hukum, atau bahkan norma sosial. Untuk yang keempat yaitu norma, aturan konkret agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Untuk yang kelima yaitu moral, nilai di masyarakat, merujuk pada prinsip atau nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah yang mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Yang keenam yaitu akhlak, adalah perintah yang absolut. Akhlak adalah perilaku atau tindakan seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, sabar, atau sopan santun. Untuk pertemuan ketiga yaitu etika profesi dan teori etika. Etika profesi IT. Etika adalah pedoman untuk menentukan mana yang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika berkaitan dengan moral dan akhlak yang menjadi dasar seseorang dalam bersikap di masyarakat maupun di dunia kerja. Contohnya, tidak mencontek tugas atau skripsi orang lain, tidak menyebarkan berita tentang tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Lanjut untuk pertemuan keempat, yaitu pekerjaan profesi TI atau teknologi informasi. Profesi di bidang TI sangat beragam, seperti programmer, data system, dan network engineering. Seorang profesional TI tidak hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga memiliki etika kerja yang baik dan terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran dan sertifikat. Contohnya, misalnya seorang developer harus belajar teknologi baru seperti AI atau cloud, bukan hanya mengandalkan ilmu lama yang dia dapatkan dulu. Dan sampailah pada pertemuan kelima yaitu etika komputer. Etika komputer mengatur bagaimana teknologi digunakan dan dikembangkan secara bertanggung jawab. Prinsip utama dalam etika komputer meliputi kejujuran, perlindungan privasi, dan keamanan data. Pelanggaran etika ini dapat berdampak hukum dan sosial. Contohnya, tidak membobol akun orang lain, tidak menggunakan software bajakan, menjaga database pelanggan agar tidak bocor. Lanjut lagi, pertemuan ke-6 yaitu profesionalisme. Profesionalisme berarti bekerja sesuai standar, kompetensi, dan etika. Profesional TI harus terus belajar karena teknologi cepat berubah dan harus bertanggung jawab atas sistem yang dibuat. Contoh, developer bertanggung jawab jika aplikasi error dan memperbaikinya, dan admin jaringan memastikan server aman dari hacking agar
pengguna tetap nyaman untuk memakainya. Lanjut untuk pertemuan ketujuh, yaitu ujian tengah semester. Di sini kami membuat video presentasi bersama kelompok yang telah dibagi sebelumnya, berjumlah 4 orang per setiap kelompok dengan materi yang sudah dibagi juga sebelumnya, lalu mengupload videonya ke platform YouTube. Dan sampailah pada pertemuan ke-9, yaitu etika manajemen. Etika manajemen adalah penerapan nilai moral dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan atau manajer. Seorang manajer harus bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola karyawan dan sumber daya organisasi. Contoh etika manajemen yaitu manajer tidak diskriminatif terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, atau gender. Manajer tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Manajer bersikap transparan dalam penilaian kinerja dan pemberian bonus kepada setiap karyawan. Untuk pertemuan ke-10 yaitu etika organisasi. Etika organisasi adalah nilai dan norma moral yang diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Organisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung keadilan, kejujuran, dan transparansi agar terciptanya kepercayaan dari karyawan dan masyarakat. Pertemuan 11 yaitu di sini kami membahas tentang UU ITE. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur seluruh aktivitas informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat di ruang digital, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. UU ITE juga sebagai hukum dasar tertinggi untuk undang-undang elektronik. Contoh kasus pelanggaran UU ITE ialah yang pertama, menyebarkan hoax atau berita bohong melalui media sosial. Kedua, melakukan penipuan online melalui marketplace atau media sosial. Yang ketiga yaitu mengakses atau meretas sistem komputer tanpa izin. Yang keempat yaitu menyebarkan data pribadi orang lain tanpa persetujuan. Lanjut untuk pertemuan 12 yaitu etika di dunia maya. Internet merupakan ruang publik digital, sehingga setiap pengguna wajib menerapkan etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Etika di dunia maya bertujuan menjaga kenyamanan, keamanan, serta menghormati hak dan privasi orang lain. Contoh penerapan etika di dunia maya yaitu yang pertama, tidak melakukan cyberbullying atau ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua yaitu tidak menyebarkan foto, video, atau data pribadi orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum terverifikasi. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar atau berdiskusi online bersama orang lain. Lanjut untuk pertemuan 13 yaitu cyber law. Cyber law adalah hukum yang mengatur aktivitas transaksi dan perilaku manusia di dunia digital secara global. Cyber law berfungsi sebagai payung hukum internasional untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi. Dan ruang lingkup untuk cyber law yaitu yang pertama, transaksi online internasional. Yang kedua, kejahatan cyber lintas negara. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Yang keempat, keamanan jaringan dan sistem informasi. Yang kelima yaitu pengakuan bukti elektronik. Nah, untuk pertemuan 14 yaitu ada pembahasan mengenai cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai alat atau sasaran kejahatan. Kejahatan ini dapat merugikan individu, organisasi maupun negara, baik secara finansial maupun non-finansial. Contoh cybercrime, hacking akun media sosial atau email orang lain. Kedua yaitu phishing, yaitu email atau pesan palsu yang meminta password
atau data pribadi. Yang ketiga itu penipuan online shop melalui media sosial atau marketplace. Yang keempat yaitu pencurian data pribadi dan identitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.